Anda tahu setiap perlakuan kita itu ada yang namanya event, ya, ada yang namanya event, ada yang namanya listener, ya. Event itu adalah kejadian jika misalnya diartikan dan listener itu adalah pendengarnya. Apa yang kita lakukan setelah event ini kita lakukan. Contohnya apa? Di dalam website ini kan ada yang namanya kita kadang klik ini apa yang terjadi, misalnya seperti itu. Klik login apa yang terjadi, klik logout apa yang terjadi. Nah itu semua kan event. Listenernya tuh ketika misalnya apa yang terjadi setelah diklik itu. Kira-kira seperti itu. Paham maksudnya? Jadi ketika misalnya kita mempunyai satu button untuk login, kita klik login, klik itu adalah event. Hover mouse enter, ada beberapa banyak yang saya sendiri tidak hafal banyaknya event listnya di JavaScript ini. Namun ya ada yang paling penting-penting lah yang pastinya. Kayak mouse enter itu hover. Ketika misalnya kita hover mouse kita ke sini apa yang terjadi? Ketika misalnya kita klik button ini apa yang terjadi? Kira-kira itu adalah event dan listenernya itu kejadian yang setelah dilakukan. Kira-kira seperti itu. Oke. Coba dulu saya buat di sini satu button yang itu misalnya kita buat di sini register. Iya, karena kita hanya mempunyai satu button di sini, jadi kita bisa target langsung buat di sini let button, dokumen, query selector button. Ya, jadi sehingga Anda pasti tahu bahwa sekarang kita sudah bisa select yang namanya button. Ya, kalau kita log Anda pasti sudah menebaknya juga bahwa di sini ada button. Cool. Kemudian ketika button ini kita klik apa yang terjadi? Nah, bagaimana caranya? Saya bisa buat di sini button add event listener. Nah, disinilah tempat di mana kita membuat event tersebut. Ada beberapa Anda lihat di sini kan ada drag, blur, can play, animation dan sebagainya. Nah, kebanyakan di sini yang bukan kebanyakan yang sering Anda lakukan pastinya itu adalah salah satunya klik. Nah, saya akan buat sini function, ya di sini ada event yang ketika misalnya Anda klik dia Anda tidak ingin pergi atau reload browsernya, ada yang namanya event, free event, default. Ya. Jadi ketika Anda tahu nggak kalau misalnya Anda sedang login, ya Anda klik button itu, biasanya kalau sudah yang namanya submit form, ya mungkin dulu Anda pernah mempelajarinya juga ya. Submit form itu kan reload browser. Ya ketika Anda tidak ingin reload browser tersebut, Anda bisa menggunakan function yang namanya event, prevent, default. Saya akan buat sini event biar supaya pasti saya bahwa di sini Anda bisa buat event, prevent, default. Nah, Anda tahu karena Anda sudah mempelajari yang namanya ES6, saya pernah mengajarkan arrow function ya. Anda bisa melakukan seperti ini juga. Tidak ada masalah untuk itu. Cool, di sini saya akan buat console.log misalnya hello. Dan misalnya saya refresh di browser dan kita klik register, maka Anda akan melihat hello di sini. Apalagi contoh lain misalnya. Oke, coba dulu kita berpikir ketika misalnya kita klik button ini, kita reload browsernya. Oke, itu mudah dengan cara saya buat sini window, location, reload. Ya, mungkin hal-hal seperti ini saya tidak bisa ajarkan, cuman lagi ini basic aja kok. Jadi ketika Anda console window ini Anda akan melihat eksekusinya apa saja dan itu bisa Anda lihat juga di MDN ini, developermozilla.org ya. Dan saya juga sudah tunjukkan nanti di sini event listingnya. Jadi ketika Anda penasaran apa saja sih event yang ada di JavaScript, Anda bisa lihat di sini nantinya. Cuman dulu untuk saat ini coba dulu Anda ikuti dulu. Ketika misalnya kita klik, Anda lihat browsernya reload. Nah, kira-kira seperti itu. Coba dulu bayangkan, ketika ini Anda klik, Anda ingin merubah teks dari button tersebut menjadi loading misalnya. Saya buat sini inner text sama dengan loading. Ya, kira-kira seperti itulah. Jika misalnya kita refresh di browser, klik, maka dia Anda lihat di sini loading. Nah, ketika misalnya Anda ingin, misalnya ya, ini kan cerita kita ini sebenarnya tidak asli. Namun, ya ketika misalnya sudah ada 3 detik Anda ingin ganti defaultnya atau remove text dari inner ini. Kira-kira seperti itu. Anda bisa buat seperti ini, set timeout, ya button, Anda buat di sini inner text sama dengan register kembali. Maksudnya ini Anda lakukan setelah berapa detik, kira-kira seperti itu. Anda misalnya buat 2 detik, ya, kita refresh di browser, register, loading, setelah 2 detik dia akan berubah menjadi register kembali. Kira-kira seperti itulah logikanya. Makanya kenapa saya mengajarkan hal-hal seperti ini di awal, biar supaya Anda tidak lagi bertanya apa maksudnya ini, kan gitu. Jadi sehingga saya enak mengajari Anda. Oke, contoh lainnya saya akan tidak lama-lama di sini karena kita langsung aja sepertinya langsung ke contohnya ya. Sini saya akan buat dulu plus. Kita anggap dulu di sini ceritanya itu ada counter ya. Di sini kita buat dulu div dan itu kita buat ID-nya count. Dan button ini saya akan buat dulu ID-nya. Sebenarnya tidak buat ID juga tidak ada masalah, cuman buat aja lah dulu. Saya buat di sini add misalnya, ya. Kemudian saya akan pergi ke app.js. Kita akan let dulu elemen dari counter elemen misalnya seperti itu, dokumen get element by ID counter, kemudian kita akan buat di sini button add
dan kita masukkan di sini itu adalah get element by ID add. Karena kita mempunyai di sini itu adalah add ID. Cool. Kemudian ketika button add ini diklik, ya kita akan add event listener-nya di sini. Kita buat di sini klik. Dan saya akan buat di sini, oh ya by the way di sini kita tidak ada default value-nya ya. Sorry, harusnya bukan seperti itu. Di sini kita tidak ada default value-nya seperti misalnya counter L ini apa tulisannya. Sehingga misalnya kita refresh sekarang di browser tidak ada muncul apa-apa di sini. Namun itu Anda bisa buat seperti ini. Counter L, inner text Anda buat di sini misalnya 1. Sehingga sekarang Anda melihat harusnya ada di sini 1 bacanya, namun counter L is 0 katanya. Sorry, apa kita buat? Oh, count, bukan counter. Saya buat di sini count, refresh, maka di sini 1. Nah, sekarang bagaimana ketika kita klik ini dia terus menambah? Oh, itu sangat mudah sekali. Saya buat di sini number, ya. Kenapa sini saya buat number? Ya, kita harusnya buat di sini juga number biar supaya jelas saja bahwa kita bisa buat default value. Ya, di sini let number misalnya. Saya buat di sini 1 by default. Kemudian di sini number kita akan sama dengan kan number plus 1. Kemudian di sini kita buat counter L, inner text sama dengan number. Jelas di sini ya, by default dia akan berjumlah 1 yang kita masukkan di sini. Kemudian setelah kita klik button yang kita punya, yaitu adalah yang ini, maka harusnya dia sudah bisa menambahkan atau menyama dengan kan number tersebut menjadi number plus 1. Kemudian hasilnya Anda masukkan ke dalam counter elemen yang kita punya. Atau Anda buat di sini console.log number, harusnya akan melihat di sini bahwa ketika misalnya kita klik dia akan muncul di situ sesuai berapa kali Anda klik, ya. Kemudian harusnya sekarang jika misalnya kita buat inner text itu ke dalam counter elemennya, maka harusnya ekspektasinya adalah seperti berikut. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi bagaimana mudahnya ya begitulah. Banyak sekali eventnya seperti yang saya bilang, mouse enter ada juga, mouse enter kalau saya tidak salah ya. Dan ketika misalnya kita hover tanpa klik ini ya, tanpa klik event saya hover aja dia sudah bertambah. Ya tergantung apa yang Anda lakukan di sinilah. Ya Anda buat klik ya dia klik, dia akan listen ketika Anda klik, bukan di hover gitu. Oke, itu untuk yang pertama. Bagaimana ketika minus? Ya sorry, sebelum kita lanjut ke minus atau ke reduce-nya, Anda tahu kan bahwa sebenarnya ini bisa Anda buat seperti ini. Plus itu sama dengan number plus 1. Itu bisa Anda lakukan seperti ini. Refresh, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Alright, lanjut kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu adalah reduce-nya. Saya buat di sini button add button aja kita buat ya. Dan di sini kita buat add button. Kemudian di sini kita buat reduce button. Oke. Dan saya akan buat di sini reduce, bukan lagi add ya. Nah, di sini kita buat get element by reduce. Dan di sini reduce add event listener klik. Ketika misalnya kita klik kita ingin kurangi numbernya, bukan nambahi, berarti kita buat sini minus. Kemudian coba kita pergi ke index HTML. Sini saya akan buat satu button lagi, yaitu adalah reduce. Kemudian di sini kita buat kurang. Dan sekarang kita refresh di browser. Klik, maka dia akan minus, tambah, maka dia akan terus menambah. Minus, tambah. Oke, untuk lebih jelas saja, untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari, ya Anda sudah mempelajari function, yang mana sebenarnya itu juga bisa kita lakukan langsung di event listener ini. Ya, bayangkan ya, saya akan buat di sini function add, ya. Saya buat di sini misalnya itu yang ini. Saya akan klik buat di sini. Kemudian yang ini, itu tadi harusnya reduce di sini ya. Bisa begini, bisa begitu aja sih. Coba kita buat di sini satu lagi, yaitu untuk add-nya. Dan ini kita buat plus. Oke, sekarang kita sudah ekstrak dia ke dalam function, sehingga kita bisa panggil dengan cara seperti ini saja. Ya, karena ini kebetulan reduce, maka di sini kita buat reduce. Kemudian satu lagi di sini itu adalah untuk add-nya. Anda bisa buat add seperti ini. Alright, sekarang harusnya jika kita refresh di browser, plus, minus, ya. Jadi ketika Anda tidak tahu, ya beginilah cara mengkombinasikan semua itu. Jadi tidak ada salahnya kan kita mempelajari itu di awal biar supaya Anda tidak pening lagi ketika mempelajari DOM ini, ya. Anda buat di sini by default 10, maka yang muncul pertama kali adalah 10. Ketika Anda tambah maka dia 11, ketika Anda kurangi dia akan 11, ya. Kira-kira seperti itulah, ya. Maksudnya tadi ya ketika misalnya saya tambah 12 kurangi 11 gitu. Salah kata aja. Oke. Intinya Anda sudah mengerti di sini bagaimana event listener itu bekerja. Event dan ini adalah listenernya. Ingat ini event, ini listener.